selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction berita kali ini kita masih mengikuti kasus Ririn Pauman yang kemarin sidangnya diundur ke tanggal 17 Juni 2026 karena ahli digital forensiknya tidak bisa dihadirkan. Sementara kan di kasus ini bukti-bukti yang mungkin sudah jelas mengarahnya ke Ririn itu tidak bisa semata-mata langsung ngambil keputusan Ririn divonis hukuman mati kah atau hukuman seumur hidup gitu. Ini kendala utamanya karena dari sisi keraguan-keraguan bukti yang masih 50-50. Sementara kita hanya bisa percaya ke ahli digital forensik ini. Ada yang bilang kasus ini sebagian buktinya katanya ada yang dihilangkan. Ada juga yang memang CCTV ini tuh memang jelas itu ya. Ririn bilangnya mengangkut beras, tapi dia masa beras sama telurnya ke depan, sementara yang ditutup terpal di belakang itu apa? Terus banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya. Nah, sementara Ririn itu di awal-awal bilang pelakunya bukan saya, tapi pelakunya Ahmad Yani, di mana Ahmad Yani itu sampai sekarang bener-bener tidak ada tuh batang hidungnya ya, sampai ada sayembara juga bener-bener tidak ada kehadiran si Ahmad Yani ini. Dan banyak orang yang menganalisa akhirnya gimana nggak kita takut dengan Ririn ya, karena diduga skema yang sama menghilangkan nyawa Ahmad Yani dengan peristiwa keluarga almarhum Budi itu tuh mirip, dari mulai mengulur waktu seolah-olah mereka keberadaannya ada aktif handphonenya, terus bikin status dari sisi keluarga Budi pun juga itu seolah-olah biar orang tidak mengira ini orang kemana, tapi ternyata dikiranya liburan. Itu juga ada nih di pembahasan salah satu orang yang bilang ini hati-hati dengan Ririn ya. Kita simak seperti apa videonya. Untuk memverifikasi tersebut kan harus menanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini Ririn ini selalu menyebutkan kepada dalam hal ini kalau dikaitkan dengan keterangan di teriak-teriak bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Pak Ahmad Yani begitu. Dan juga ada orang yang fiktif itu. Jadi dia memastikan bahwa orang yang dituduhkannya memang orang yang sudah tidak ada begitu. Ya kan? Jadi memang modusnya itu sangat sama begitu dengan peristiwa pencairan dana pensiun Ahmad Yani, maksud saya dengan peristiwa bahwa Ahmad Yani punya utang kepada dirinya gitu. Iya benar ya. Jadi terkait hal ini tentunya terkait hal ini harus dilakukan penyidikan lebih dalam oleh pihak kepolisian begitu. Dalam hal ini memang petunjuknya memang sudah ada begitu. Dan bagaimana ya ditunjukkan oleh Ririn sendiri, ya kan? Begitu, dengan dia mencairkan dana pensiun yang tentunya dalam hal ini ada saksinya juga, pengacara dengan siapa dia berhadapan untuk mencairkan dana pensiun tersebut kan dengan Ririn, dari siapa dia menerima uang sukses fee kan dari Ririn. Ya ini terkait hal ini menurut saya perlu dilakukan pendalaman begitu Pak. Dan tapi yang penting dituntaskan aja dulu kasus ini begitu. Ya, setuju, harus ada pendalaman terkait itu karena ini kan menyangkut nyawa orang ya, Ahmad Yani juga. betul. Terus Bang, ada sesuatu yang ini di dalam benak saya ini belum terpecahkan. Apakah ini skenario yang sama seperti yang dilakukan ke Ahmad Yani dan Budi? Contoh, Budi itu kan ditemukan terpendam, terkubur 4 hari, ya kan? 4 hari setelah meninggal dan ditemukan, ya kan? Nah, kemudian di dalam statusnya itu adalah kan gini, Budi itu katanya mau liburan dulu ke Kuningan bersama keluarga, Pak. Statusnya HP-nya Budinya. Ya, HP-nya Budi. Jadi ketika katakan nih, sederhananya adalah sekarang dieksekusi, kemudian hari ini juga kemudian Budi membuat status mau liburan dulu ke Kuningan. Kemudian 4 hari selanjutnya baru diketemukan di dalam rumahnya. Seakan saya menyederhanakannya adalah ini adalah bagian daripada strategi pelaku supaya di dalam rumahnya itu tidak dicari-cari. Tidak ada yang datang
ketika misalkan HP-nya Budi menyatakan dalam statusnya itu adalah kami sedang berlibur dan akan berlibur ke Kuningan dulu. Jadi kan tidak ada yang nyari keluarganya ke rumahnya kira-kira. Nah, ketika ada yang nyari ke rumahnya kan nanti ketahuan kira-kira. Maka cara menghilangkannya, cara memperlama supaya tidak diketemukan adalah membuat status dengan menggunakan HP-nya Budi, bahkan itu dilakukan oleh pelaku, Bang. Nah, kemudian ini satu case ya. Kedua, kalau kita bandingkan dengan Ahmad Yani tadi Abang bilang bahwa tahun 2018, setelah 2018 katakan, itu kan saudara terdakwa Ririn itu mendatangi mantan istrinya yang katanya menyatakan punya hutang sekian ratusan juta kan. Nah, dan walaupun itu tidak disertakan bukti-bukti yang ada dan sebagainya, tetapi yang saya harus garis bawahi adalah kenapa saat itu pada tahun 2016 juga ya menyatakan dan bilang ke istrinya bahwa saya akan pergi dulu. Ya, 2016 itu Ahmad Yani itu kan pergi dulu tuh. Dan bahkan Cara-caranya tuh mirip-mirip ya, dan kayaknya tuh ini kalau memang terdakwa Ririn itu melakukan tindakan tersebut sangat lihai gitu. Selain lihai juga dia bisa mengcopy paste cara lama yang bisa jadi ke keluarga Budi ini tuh, tapi lebih parahnya ini sampai 3 keturunan hilang nyawanya gitu kan, dibanding waktu itu yang hilang waktu di Ahmad Yani cuman Ahmad Yani aja nih. Tapi dari sisi keluarga dan sisi kepolisian, kenapa ya tidak bisa menemukan almarhum Ahmad Yani ya, kalau memang Ahmad Yani ini tuh meninggal gitu. Emang ini teka-teki agak sulit, dimana Ahmad Yani itu jejaknya benar-benar tidak bisa ditemukan sama sekali. Itu sih yang herannya. Pelakunya tuh ini kemungkinan besar kan Ahmad Yani ya. Tapi bisa jadi dia bebas kalau dari ahli digital forensiknya ya itu tidak bisa membuktikan keaslian CCTV-nya, keaslian lagi yang sudah dijelaskan oleh Prio. Jadi ini benar-benar masih 50-50, masih panjang, masih alot, dengan penundaan sidangnya juga dari minggu ke minggu. Ya, jalan satu-satunya, kalau memang Ririn kalau memang Ririn itu pernah melakukan hal tersebut, cobalah mengakui dari hati nuraninya Ririn gitu ya. Prio aja sudah berusaha untuk jujur versi dia ya. Sudah dibantu dengan kuasa hukum masing-masing. Dan untuk pengacaranya Tony RM harusnya punya insting dong dari sisi pengacara itu, ini orang jujur nggak ya gitu kan. Pengacara juga bisa menilai orang ini jujur atau enggak gitu kan ya. Pengacara kan pasti punya skill lebih jauh mengenal ini orang gitu ya, bisa jujur dari versi yang sebenarnya atau tidak. Hati-hatilah untuk pengacara Tony RM ke depannya di kasus ini, sebaiknya segera dituntaskan atau benar-benar buktinya segera ditemukan. Dan ahli digital forensik juga memang kalau memang ini jalan satu-satunya, segeralah hadir nanti di sidang berikutnya untuk memastikan keaslian bukti-bukti yang sudah ditemukan ya, dari mulai pelgodam, dari mulai bukti CCTV gitu kan. Pelakunya memang mungkin kemungkinan besar ya Ririn ini, karena dari cara komunikasi ke keluarga almarhum Ahmad Yani dan cara menghilangkan bukti almarhum Budi selama 4 hari baru ditemukan itu karena itu pun tercium bau busuk. Wah, ini hebat sih. Detektif juga mungkin bisa jadi keliru menyelesaikan masalah ini. Semoga segera terselesaikan di kasus Ririn ini segera mungkin gitu ya. Makasih yang sudah menyimak di channel Suara Sang Istri. Jangan lupa komen. Bye.